rencana yang matang pada saat pembuatannya. Arsitektur perangkat lunak merupakan struktur sebuah sistem yang meliputi elemen perangkat lunak, sifat yang tampak dari elemen itu, serta relasi di antara elemen-elemen tersebut. Sifat yang tampak misalnya fungsi apa saja yang disediakan oleh elemen, bagaimana kinerjanya, bagaimana penanganan kesalahannya, dan sumber daya apa saja yang digunakan. Istilah arsitektur berasal dari istilah yang digunakan pada bidang konstruksi bangunan. Sebuah bangunan memiliki desain fisik yang digambarkan dalam cetak biru arsitektur, atau disebut juga spesifikasi arsitektur. Suatu bangunan berada dalam lingkungan tertentu. Lingkungan ini biasa memberikan dukungan ataupun tidak terhadap bangunan tersebut. Sebagai contoh, bangunan perumahan yang didukung oleh sarana transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan sistem pembangunan limbah. Lingkungan pendukung inilah yang disebut infrastruktur. Agar bangunan dapat dimanfaatkan, infrastruktur tersebut. Yang kedua, layering. Software layer merupakan salah satu konsep utama yang harus diketahui, dikenali, dimengerti, dan diimplementasikan pada saat akan membangun sebuah perangkat lunak software. Software layer terbagi menjadi 4 lapisan, yaitu quality focus, yang kedua proses, yang ketiga method, yang keempat tool. Salah satu contoh yang paling terkenal dari data pencari arsitektur adalah arsitektur database. Ada skema database yang umum, metastruktur yaitu dari repository, dibuat dengan data protokol definisi misalnya dalam RDBMS, satu set tabel yang berkaitan dengan bidang, tipe data, kunci, dan lain-lain. Salah satu contoh yang paling terkenal dari data centered arsitektur adalah arsitektur database. Ada skema database yang umum, metastruktur yaitu dari repository, dibuat dengan data protokol definisi misalnya dalam RDBMS, satu set tabel yang berkaitan dengan bidang, tipe data, kunci, dan lain-lain. Klien yang menggunakan protokol dan data manipulasi untuk bekerja dengan data, misalnya SQL untuk memasukkan, memilih, deleting data, dan lain-lain, tergantung di mana klien terletak protokol komunikasi. Lalu arsitektur ini memiliki tujuan untuk mencapai kualitas, pemakaian ulang, dan modifability. Gaya data flow arsitektur ditandai dengan melihat sistem sebagai rangkaian transformasi pada potongan-potongan berturut-turut input data. Data masuk ke sistem dan kemudian mengalir melalui satu komponen pada suatu waktu sampai akhirnya dan ditugaskan untuk beberapa tujuan akhir, output atau menyimpan data. Data flow arsitektur dapat diklasifikasikan ke back sequential arsitektur dan types and filter. Dalam gaya back, berurutan setiap langkah berjalan untuk penyelesaian sebelum langkah berikutnya dimulai. Misalnya pipa berupa unik. Dalam pipa dan filter akan menjalankan langkah-langkah gaya merangkap berbagai pengolahan data secara bertahap. Types and filters. Dalam pipa dan komponen filter, gaya masing-masing memiliki satu set input dan satu set output. Komponen membaca aliran data pada input dan menghasilkan aliran data outputnya. Memberikan contoh lengkapnya, hasil dalam ukuran standar. Hal ini biasanya dicapai dengan menerapkan lokal transformasi untuk memasukkan aliran dan komputasi beberapa bertahap sehingga output input memulai sebelum dikonsumsi. Oleh karena itu, komponen yang disebut filter konektor gaya ini berfungsi sebagai medium untuk sungai transmisi output satu filter untuk memasukkan lain. Oleh karena itu, konektor ini disebut pipa. Spesialisasi umum dari gaya ini meliputi saluran pipa yang membatasi topologi untuk urutan linear filter. Pipa berikat yang membatasi jumlah data yang dapat berada pada pipa, dan diketik pipa yang mengharuskan data yang melewati antara dua filter memiliki tipe yang diidentifikasi
menjelaskan secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang sering terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Menurut kami, model proses perangkat lunak masih menjadi objek penelitian. Tapi, sekarang ada banyak model umum atau paradigma yang berbeda dari pengembangan perangkat lunak. Karena banyaknya variasi dalam model proses yang digunakan, maka tidak mungkin menghasilkan gambaran-gambaran yang reliable untuk alokasi biaya dalam aktivitas-aktivitas ini. Berikut ini adalah contoh yang lebih akurat tentang arsitektur perangkat lunak. Anda bisa melihat di gambar berikut. Cukup sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.